Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adlerwolf Menantu Tidak Terduga episode 387 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Mendengar suara akrab namun asing Lucia Zhou, Adlerwolf merasakan sakit yang tajam di hatinya. Ini jelas Lucia Zhou, mengapa Lucia Zhou mengatakan bahwa dia bukan? Dalam 2 bulan sejak dia menghilang, apa yang dialami Lucia Zhou? Memikirkan hal ini, Adlerwolf tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri. Seorang pria yang bahkan tidak bisa melindungi wanita yang paling dicintainya, pria seperti apa dia? Lucia, apakah mereka menggertakmu? Adlerwolf melirik tajam ke pria tua berjubah abu-abu di sana. Jelas, kekuatan pria tua berjubah abu-abu itu setidaknya di atas tahap ke-7 Yuanwu. Tidak sama sekali Adlerwolf dan semua orang yang hadir dapat bersaing. Tetapi untuk Lucia Zhou, Adlerwolf akan benar-benar bekerja keras. Lucia Zhou menatap mata tulus Adlerwolf, tatapan tertentu melintas di pupilnya, tetapi dia segera kembali normal. Saya ulangi, saya bukan Lucia Zhou. Ikuti saya, dapatkan apa yang Anda inginkan, dan segera pergi. Suara itu jatuh, Lucia Zhou mengulurkan tangannya untuk menarik Adlerwolf, dan berjalan cepat menuju pohon kuno perunggu di tengah aula. Saat jari-jarinya bersentuhan, Adlerwolf jelas merasakan bahwa jari-jari Lucia Zhou bergetar. Ada 2 tahi lalat di antara alisnya, dan ada aura yang akrab di tubuhnya. Tanda seru, tetapi jelas bahwa mereka telah bertemu, tetapi mengapa Lucia Zhou tidak berani mengenalinya? Apa sebenarnya yang ditakuti Lucia Zhou? Adlerwolf mengingat berbagai penampilan Lucia Zhou sebelum dia menghilang. Lucia Zhou telah mengatur banyak hal setelah dia pergi, tapi sayangnya Adlerwolf tidak pernah berpikir bahwa takdir akan membuat lelucon besar padanya. Pada saat itu, keduanya sedang tidur bersama, dan Lucia Zhou jelas ingin menjadi wanita Adlerwolf, tetapi pada saat terakhir, Lucia Zhou menahan diri. Apa sebenarnya yang ditakuti Lucia? Pikiran Adlerwolf terbang di kepalanya. Ingin tahu rahasianya. Hanya dengan mengetahui rahasia di balik ini, Adlerwolf tahu bagaimana bekerja keras untuk menyelamatkan Lucia Zhou dan bagaimana mendapatkannya kembali. Lucia, siapa lelaki tua itu? Kemana kamu pergi selama ini? Aku tidak dapat menemukanmu. Bagaimana saya bisa membantumu? Bisakah kamu tidak pergi? Lucia Zhou menarik Adlerwolf sepanjang pohon perunggu kuno, melompati cabang sepanjang jalan, dan pertanyaan Adlerwolf tidak berhenti satu demi satu. Setiap pertanyaan yang diajukan, Adlerwolf bisa melihat tubuh Lucia Zhou sedikit gemetar. Tetapi dari awal hingga akhir, Lucia Zhou tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya membimbing Adlerwolf diam-diam. Di bawah pohon perunggu besar, awalnya ada beberapa bawahan Bragahan, Baryon Ishak, yang ingin mencegat Adlerwolf dan Lucia Zhou. Namun, lelaki tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya dengan santai, dan semuanya diblokir dengan ledakan energi. Namun, tahta harimau Baryon Ishak, tahta singa Gustavo, Bragahan, Luigi Elias, dan lainnya tidak henti-hentinya. Semuanya adalah trik pengetahuan, dan mereka berencana untuk membunuh lelaki tua berjubah abu-abu itu kapan saja. Orang tua berjubah abu-abu juga marah, aku akan membunuhmu. Harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah kamu benar-benar berpikir aku kucing yang sakit? Memaksa orang tua itu untuk membunuh, aku akan membunuhmu. Saat lelaki tua berjubah abu-abu itu terdengar, tubuhnya tiba-tiba berubah, dihancurkan dengan pukulan. Langkah ini tampaknya menggerakkan seluruh udara di aula, dan udara dibombardir dengan lingkaran vortisitas. Ledakan, pria tua berjubah abu-abu itu menghancurkannya dengan pukulan, dan kekuatan tahap ketiga dan keempat dari Yuanwu yang berdiri di depannya tidak memainkan peran sama sekali. Mereka benar-benar seperti perahu kertas, langsung dihancurkan oleh energi ini. Bahkan wali pertama di samping Gustavo dari tahta singa, kekuatan tahap ke-6 Yuanwu, terkena energi ini, dadanya runtuh, dan dia mati di tempat. Ledakan, orang tua berjubah abu-abu meninju lagi, dan di sisi lain, sejumlah besar bawahan Bragahan terbunuh, bahkan Ruijian, Raja Timur Aliansi Kegelapan, terluka parah oleh dampaknya.
Setidaknya ada 20 Master Yuan Wu yang tewas di tangan lelaki tua itu dengan 2 pukulan mudah. Awalnya, di dunia Yuan Wu, penguasa tahap ketiga dan tahap keempat Yuan Wu benar-benar kekuatan kelas 1. Tuan Yuan Wu tahap kelima sangat langka, sedangkan Tuan Yuan Wu tahap keenam, mereka bahkan lebih jarang. Mereka adalah harta nasional. Namun, sekarang sekelompok tuan seperti itu, di tangan lelaki tua berjubah abu-abu, sepenuhnya terbuat dari lumpur, dan mereka mudah dihancurkan. Dua gerakan berturut-turut mengejutkan Baryon Ishak, Braga Han, dan lainnya. Jika saya menyinggung orang tua itu, saya tidak keberatan membunuh kalian semua. Orang tua berjubah abu-abu itu menatap Lucia Zhou dan Adler Wolf yang sudah memanjat di atas pohon perunggu kuno, dan melanjutkan. Adler Wolf adalah apa yang diinginkan orang tua itu. Orang yang melindungi, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun darinya, mereka akan menjadi akhir. Orang tua berjubah abu-abu itu melirik puing-puing di sebelahnya. Jie Ishak dan lebih dari 20 Master Yuan Wu baru saja dihancurkan oleh lelaki tua berjubah abu-abu di tempat. Itu adalah Master Yuan Wu, dan bukan 1 atau 2, tetapi lebih dari 20. Kekuatan tempur yang melampaui batas manusia membuat mulut Braga Han berkedut 2 kali, dan dia melirik Adler Wolf dengan wajah penuh kengganan. Kenapa setiap kali Adler Wolf menghadapi bahaya darurat, ada ahli yang membantunya? Ada Melissa Bain sebelumnya, tapi sekarang ada lelaki tua misterius seperti itu. Pergi, mundur. Braga Han memandang Rui Jian, yang terluka parah, dan menyapa sekelompok bawahannya. Lusinan Master yang tersisa dari aliansi kegelapan dengan cepat membawa rekan mereka yang terluka dan pergi dengan cepat di sepanjang lorong di sisi aula. Braga Han memiliki rencananya sendiri untuk memasuki Yunmeng dan merebut kunci makam leluhur keluarga Wolf. Ini adalah salah satu tujuannya. Dan tujuan yang lebih penting adalah untuk menemukan lokasi candi dan merebut harta karun di candi. Sekarang kunci makam leluhur keluarga Wolf, jelas bahwa Braga Han tidak memiliki kesempatan, jadi cepatlah dan temukan kuil, yang terbaik adalah selangkah lebih maju. Begitu Braga Han mundur, Luigi Elias, David Elias, Gustavo dan yang lainnya juga mundur. Meskipun ada banyak dari mereka tidak mungkin menjadi lawan dari lelaki tua berpakaian abu-abu. Jika mereka tinggal di sini, mereka takut mereka semua akan mati di tangan lelaki tua berpakaian abu-abu. Hanya untuk kunci, tidak sepadan. Mereka juga bisa melihat bahwa lelaki tua berbaju abu-abu itu kebetulan bertemu Adler Wolf. Tidak mungkin untuk tinggal di sisi Adler Wolf sepanjang waktu, selama Adler Wolf sendirian, dan kemudian mengambil kunci dari Adler Wolf, bukankah hasilnya sama? Pada akhirnya, Baryon Ishak ditinggalkan, dan putranya dibunuh di tempat oleh lelaki tua berbaju abu-abu. Sekarang mata Baryon Ishak masih merah. Meskipun dia tidak berdamai, lalu apa? Aku tidak bisa mengalahkanmu. Baryon Ishak menatap Adler Wolf dengan muram pada pohon kuno perunggu. Kamu tunggu aku, Adler Wolf, jika aku tidak membunuhmu, nama keluargaku adalah Ishak. Baryon Ishak tidak bisa mengalahkan orang tua itu, tapi dia sudah menyalahkan Adler Wolf atas kematian putranya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Di pohon kuno perunggu, Lucia Zhou telah naik ke puncak pohon kuno perunggu bersama Adler Wolf. Saat dia memanjat ke atas, Adler Wolf memperhatikan bahwa batang pohon perunggu kuno semuanya diukir dengan berbagai garis sederhana, dan dari garis kuno itu, ada fluktuasi samar cahaya Yuan Wu yang mengalir. Pohon perunggu kuno ini jelas luar biasa, tetapi untuk saat ini, Adler Wolf tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Lucia, kamu berbicara. Jelas kamu, mengapa kamu tidak mengakuinya? Adler Wolf dan Lucia Zhou berdiri kokoh di cabang di puncak-puncak pohon. Adler Wolf memandang wanita cantik di depannya dan berkata dengan cemas, apa kesulitannya? Adler Wolf terus berbicara, tetapi Lucia Zhou, yang berdiri di depannya, tiba-tiba merobek kerudungnya, mengaitkan leher Adler Wolf dengan erat, dan menciumnya dengan ganas. Liar, garang, seperti badai. Ada sentuhan aroma di antara bibir yang lembut, tetapi apa yang dirasakan Adler Wolf lebih dari kerinduan yang mendalam, tertekan, dan rasa cinta. Adler Wolf memegang erat Lucia Zhou di lengannya, rasakan kelembutan Lucia Zhou. Pada saat ini, di bawah pohon perunggu kuno, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengusir Braga Han, Baryon Ishak, dan lainnya. Dia mendongak dan melihat gerakan Lucia Zhou dan Adler Wolf. Dia hanya bisa menghela nafas. Hei! Sayangnya, apa yang bisa dilakukan budak tua ini sangat terbatas. Saya tidak melihatnya, saya tidak melihat apa-apa. Pada saat berbicara,
Lelaki tua itu berbalik, berpura-pura mencari sesuatu di tanah, tetap ini memberi Adler Wolf dan Lucia Zhou sedikit waktu sendirian yang langka. Waktu yang lama, di pohon perunggu kuno, Adler Wolf dan Lucia Zhou dipisahkan. Melihat pipi kemerahan Lucia Zhou, Adler Wolf bergerak di dalam hatinya, istri. Begitu Adler Wolf membuka mulutnya, Lucia Zhou tiba-tiba mengulurkan jarinya untuk menutupi bibir Adler Wolf. Suamiku, dengarkan aku. Suara Lucia Zhou sedikit tergesa-gesa, kuncinya ada di lubang ini di pohon perunggu kuno. Selain itu, ini adalah seluruh istana bawah tanah. Diagram struktur, ada 81 makam kuno di bawah istana bawah tanah. Anda harus menemukan semuanya, semua kotak, sebanyak mungkin. Juga, 9 kunci istana makam leluhur keluarga Wolf. Suami, Anda harus menemukan semua dan memasuki makam leluhur keluarga Wolf. Hanya dengan begitu Anda dapat menyentuh level itu, dan Anda dapat menyelamatkan saya kembali. Lucia Zhou memasukkan gulungan kulit domba yang sudah menguning ke dalam tubuh Adler Wolf. Saat berbicara dengan cepat, tapi sebelum Lucia Zhou bisa selesai berbicara, lelaki tua berbaju abu-abu yang masih di tanah tadi berdiri di samping Lucia Zhou. Nona, Anda mempersulit saya, maafkan saya. Pria tua itu mengulurkan tangan dan menepuk titik akupuntur di tubuh Lucia Zhou 2 kali, dan Lucia Zhou tiba-tiba pingsan. Orang tua, kamu, hati Adler Wolf penuh amarah, dan dia melambaikan tinjunya dan bersiap untuk menghancurkan pria tua berpakaian abu-abu itu. Tetapi lelaki tua berpakaian abu-abu itu meraih Lucia Zhou, tubuhnya berkedip, melompat langsung dari pohon kuno perunggu ke pintu batu di sisi aula, dan menghilang seketika. Suara lelaki tua itu masih samar-samar terdengar, Adler Wolf, kamu sangat baik. Dalam waktu singkat, kekuatanmu telah ditingkatkan ke tahap kelima. Yuan Wu, yang memang jenius, tetapi itu tidak cukup. Anda hanya punya 1 tahun, 1 tahun kemudian, wanita muda itu akan menikah. Boom, Adler Wolf tiba-tiba merasa kepalanya meledak. Akan menikah. Lucia Zhou jelas istrinya, jadi mengapa dia harus menikah? Adler Wolf tidak bisa tidak memikirkan apa yang sedang diselidiki Joanna Hayes pada saat itu. Orang tua Lucia Zhou tampaknya telah meninggal dalam kecelakaan mobil, tetapi mereka tidak benar-benar mati. Sebaliknya, dia melakukan pelarian dan meninggalkan Yun Cheng. Menurut berita terbaru Joanna Hayes, tempat terakhir orang tua Lucia Zhou muncul adalah di tepi Sin City. Hanya saja Sin City adalah tempat yang sepenuhnya terlarang, mengklaim sebagai surga gratis, tapi sebenarnya ini adalah neraka iblis. Tempat ini terlepas dari dunia pencaksilat dan dunia Yuan Wu. Para buronan dan penjahat yang diburu oleh dunia pencaksilat dan dunia Yuan Wu akan pergi ke Sin City ketika tidak punya tempat tujuan. Tapi ada aturan di Sin City. Maka Sin City hanya diperbolehkan masuk, bukan untuk keluar. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah berhasil melarikan diri. Oleh karena itu, bahkan kekuatan keluarga Wolf tidak dapat menembus untuk saat ini. Mengenai orang tua Lucia Zhou, itu bisa ditunda untuk saat ini. Lucia Zhou akan dibawa pergi untuk menikah, jadi masalah ini pasti ada hubungannya dengan orang tua Lucia Zhou. Tampaknya ketika waktunya tepat, sangat perlu untuk pergi ke Sin City untuk mencari tahu di mana orang tua Lucia Zhou berada. Upaya, Anda harus mempercepat lagi untuk meningkatkan kekuatan Anda, jika tidak, Anda tidak dapat bersaing dengan kekuatan di belakang Lucia Zhou sama sekali. Adler Wolf berbalik untuk melihat lubang di pohon perunggu kuno di depannya, mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan tentu saja dia menemukan kunci. Namun, bentuk kunci ini sedikit berbeda dari kunci biasa, sepertinya semacam gigi binatang yang tidak beraturan, dan bahannya juga sangat istimewa. Hal pertama yang muncul di benak Adler Wolf adalah bahan kunci ini, yang hampir sama dengan bahan cangkang kotak misterius. Apa hubungan antara kotak misteri dan kunci makam leluhur keluarga Wolf? Pada akhirnya, masalahnya mungkin masih harus kembali ke pola pada buku leluhur orang barbar di barat daya. Namun, situasinya mendesak sekarang, jadi saya hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Lucia Zhou, dan mengambil kotak dari 81 makam kuno di istana bawah tanah. Lucia Zhou telah hilang begitu lama dan tiba-tiba muncul lagi. Hal pertama yang dia katakan adalah membiarkan Adler Wolf mengumpulkan semua kotak. Pasti ada alasan untuknya. Setelah turun dari pohon perunggu kuno, Sonya Mirror dan Tenesarou hampir menyesuaikan diri. Ketika mereka melihat Adler Wolf, mereka semua khawatir. Kakak Adler Wolf, apakah kamu baik-baik saja? Apakah itu Suster Lucia barusan? Itu Tenesarou ketika mereka berada di Yun Cheng sebelumnya,
Tenesarou dan Lucia Zhou telah bertemu satu sama lain. Adler Wolf mengangguk, ya. Melihat Adler Wolf tidak banyak bicara, Sonya Mirror dan Tenesarou tidak banyak bicara, apakah kamu punya kuncinya? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sonya Mirror tampak sedikit tertekan dengan Adler Wolf. Lucia Zhou dibawa secara paksa, Sonya Mirror secara alami menyadari hal ini. Saya juga tahu bahwa kejadian ini berdampak besar pada Adler Wolf. Melihat Lucia Zhou lagi, Adler Wolf pasti sangat terstimulasi. Aku punya kuncinya. Ada total 81 makam kuno di bawah istana bawah tanah ini. Menurut Lucia, harus ada kotak misterius di setiap makam kuno. Ayo kumpulkan semua kotak ini dulu. Adler Wolf perluas peta istana bawah tanah yang diberikan oleh Lucia Zhou. Peta ditandai dengan sangat jelas, dan lokasi saat ini adalah lokasi pohon kuno. Dari peta, tampaknya itu adalah pusat dari seluruh istana bawah tanah, dan distribusi posisi 80 makam di sekitarnya didistribusikan secara samar-samar sesuai dengan orientasi peta Huaya kuno. Adapun peta seperti makam kuno, Adler Wolf telah melihat peta serupa di buku leluhur orang barbar. Adler Wolf yakin ini pasti bukan kebetulan. Miguel Placy, seorang biksu penyapu di antara orang-orang barbar di barat daya, menunjukkan peta Adler Wolf bahwa lokasi kuil itu dekat. Sebagai pelayan ibunya, Miguel Placy pasti tahu banyak kebenaran. Tapi sekarang Miguel Placy tidak ada, semuanya hanya bisa dieksplorasi oleh Adler Wolf sendiri. Rencana tindakan ditentukan secara kasar. Adler Wolf, Sonya Mirror, dan Tenesarou baru saja akan bersiap untuk bertindak. Tenesarou mengeluarkan batu berlubang dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Adler Wolf. Kakak Adler Wolf, ini yang lelaki tua berbaju abu-abu berikan. Token pasir hisap saya, biarkan saya menyerahkannya kepada Anda. Adler Wolf terkejut sesaat, menerima token pasir hisap, dan perasaan di hatinya agak rumit. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sekarang Adler Wolf mengerti bahwa lelaki tua ini sebenarnya tidak seburuk itu. Pada saat itu, ketika dia berada di villa keluarga Zhou di Yuncheng, lelaki tua itu sepertinya bersembunyi di villa keluarga Zhou untuk waktu yang lama. Tetapi alih-alih membawa Lucia Zhou, dia meninggalkan cukup waktu bagi Lucia Zhou untuk berurusan dengan hal-hal lain. Bahkan ketika villa keluarga Zhou diserang kemudian, lelaki tua itu pasti telah mengambil tindakan untuk mengejutkan. Jika tidak, dengan penjaga biasa dari keluarga Wolf pada waktu itu, tidak mungkin untuk bertahan melawan serangan jiwa pengembara tim Brass Magong. Dan baru saja, Lucia Zhou dan Adler Wolf intim, ketika Anda mengucapkan kata-kata itu, ketika Anda memberikan peta, dengan kekuatan lelaki tua itu, saya khawatir saya akan menyadarinya sejak lama. Tapi lelaki tua itu menunggu Lucia Zhou untuk mengatakan hampir semuanya sebelum bergegas. Adapun peta, lelaki tua itu tidak menyebutkannya. Dia bahkan merebut token pasir hisap dari Walter Caro. Orang tua ini, Adler Wolf mendengus dingin ketika memikirkan wajah Walter Caro seperti menyapu token pasir hisap. Penjahat-jahat ini benar-benar menikam pisau dari belakang. Ayo pergi. Menurut tanda di peta, Adler Wolf dengan cepat menemukan makam berikutnya. Itu adalah kuburan peti mati kristal yang sama di mana ayah Sonya Mirror terbaring sebelumnya. Peti mati kristal yang sama, kubah yang sama, lukisan dinding yang sama. Hanya saja pola pada lukisan dinding itu sedikit berbeda. Ini paman yang memasuki Yunmeng bersama ayahnya pada waktu itu. Sonya Mirror mengenali wajah di peti mati kristal lagi. Hati Adler Wolf tenggelam, merasakan vitalitas kuat yang berasal dari peti mati kristal. Dia dengan cepat menghancurkan peti mati kristal dan mengambil kotak itu. Sama seperti apa yang terjadi sebelumnya, mayat itu membusuk dalam sekejap, napas menghilang, dan makam itu runtuh. Ichiro Kobe, pembunuh No. 1 Toyo, Ropa Paladin Kadis. Mengikuti label, saya terus membobol makam yang berbeda, dan melihat mayat yang berbeda tergeletak di peti mati kristal, hati saya menjadi semakin bermartabat. Mayat yang tergeletak di peti mati kristal ini adalah seni bela diri terkuat di era sebelumnya, Master Yuan Wu. Ada desas-desus dari luar bahwa mereka semua hidup dalam pengasingan dan menghilang. Pada akhirnya, mereka semua ditempatkan di peti mati kristal dan dihangatkan di dalam kotak misterius. Jika Anda benar-benar menunggu hal-hal misterius itu dibangkitkan dari tubuh, dan menggunakan tubuh kelompok kekuatan terkuat di dunia, konsekuensinya sangat mengerikan. Adler Wolf sepertinya mencium konspirasi. Meskipun ada peta untuk dipandu, tetapi istana bawah tanah sangat besar, Adler Wolf dan Sonya Mirror, Tenesarou mencari sepanjang jalan, masih butuh beberapa jam. Hanya saja,
Di antara 81 makam kuno, tidak semua makam memiliki kotak. Di sekitar setengah dari peti mati kristal, tubuh itu hilang, dan begitu pula kotaknya. Saya tidak tahu apakah sesuatu telah dibangkitkan, atau apakah kotak itu diambil oleh orang lain. Adler Wolf tahu bahwa Reina Sima, Putri Aina, dan Tuan Mark telah mengambil beberapa kotak sebelumnya. Tetapi bahkan jika kotak-kotak itu dilepas, jumlahnya masih salah, setidaknya 30 atau 40 hilang. Namun, Adler Wolf juga tahu bahwa saat ini, teknologi manusia tidak dapat membuka kotak misterius ini sama sekali. Ketika tim Adler Wolf sepenuhnya terbentuk dan sepenuhnya mengendalikan keluarga Wolf, setelah mengembara jiwa, seharusnya tidak sulit untuk melacak kotak-kotak ini. Untungnya, dalam proses pencarian, saya bertemu lagi dengan Limu, Joeler Saha, Baltazar dan lainnya. Untungnya, semua orang tidak terluka. Diketahui dari Joeler Saha dan yang lainnya bahwa Mendes Grimm, Dewa Perang, Forzao Guires, dan yang lainnya semuanya aman dan sehat. Semua orang mencari Adler Wolf, yang membuat Adler Wolf diam-diam lega. Sekarang ada Limu, Joeler Saha, Tenesarou dan penguasa barbar berkumpul, serta beberapa jiwa pengembara yang kuat yang telah bertemu Adler Wolf. Kekuatan di sekitar Adler Wolf, bahkan jika dia bertemu tahta harimau dan tahta singa dan yang lainnya, selama tidak ada musuh yang berkumpul lagi, Adler Wolf memiliki kekuatan untuk bertarung. Menurut peta yang ditandai oleh Lucia Zhou, di bawah seluruh istana bawah tanah yang besar, pintu keluar terakhir adalah persis di mana pohon perunggu kuno itu berada. Setelah pintu keluar, sekitar beberapa kilometer kemudian, Lucia Zhou menandai pola sebuah kuil. Lokasi ini sangat mirip dengan lokasi yang diberikan oleh Miguel Placy, sepertinya di mana kuil itu berada. Adler Wolf, Limu, Tenesarou dan yang lainnya meninggalkan makam kuno terakhir bersama-sama, dan bergegas dari jalan rahasia istana bawah tanah ke arah pohon kuno perunggu. Baru saja berbelok, pria berbaju hitam di depan mereka membawa karung dan berjalan ke arahnya dengan cepat. Ketika mereka melihat Adler Wolf, ekspresi pria berbaju hitam tiba-tiba berubah dan mereka ingin melarikan diri. Adler Wolf mengerutkan kening, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Zanu Limu dan Joeler Saha yang berada di sampingnya sudah bergegas keluar, berhenti. Limu adalah puncak dari tahap kelima Yuanwu, dan dia setengah langkah ke tahap ke-6 dari Yuanwu, dan begitu juga Joeler Saha, seorang master tahap kelima dari Yuanwu Barbar. Keduanya bergerak, dan hanya dengan satu gerakan, mereka memukuli 4 pria berbaju hitam di sisi yang berlawanan ke tanah. Siapa kamu? Apa yang ada di dalam tas? Joeler Saha menginjak dada seorang master berjubah hitam dan menunjuk ke tas di sebelahnya. Mata Adler Wolf menyipit, dan dia merasakan napas beberapa master berjubah hitam. Ini dari klub jubah hitam Dongying. Hati Adler Wolf tenggelam, dia melangkah maju dan melirik tas itu. Tas itu tiba-tiba mulai berjuang keras dan mengeluarkan suara rengekan. Apakah itu manusia? Di samping Adler Wolf, seorang master jiwa pengembara segera melangkah maju untuk membuka tas. Ada orang sungguhan di dalam. Rambut panjang berkibar, celana jeans skinny biru dengan celana ketat di atasnya, dan sosok cantik yang bisa dilihat sekilas. Meskipun ada plester di mulutnya, Adler Wolf masih bisa melihat dengan jelas, bukankah ini Keiko Yamada, dari Huadu Sanxiao Internasional. Gadis kecil ini, bukankah Adler Wolf memperingatkannya untuk tidak melakukan hal lain di Huaya? Tanpa diduga, cewek ini juga datang ke Yunmeng, dan kuncinya adalah dia ditangkap. Kedua jiwa pengembara itu meminta petunjuk pada Adler Wolf mengangguk, dan kedua jiwa pengembara itu dengan cepat membantu Yamada Keiko untuk melonggarkan ikatan dan merobek selotip di mulutnya. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Yamada Keiko tidak mengatakan sepatah kata pun dan berlari ke arah Adler Wolf. Tuan, senang bertemu denganmu, jika bukan karenamu, aku akan benar-benar mati kali ini. Dia mencium pipi Adler Wolf, dan saat berikutnya, dia membungkuk dan mengarahkan pantatnya ke Adler Wolf, berjuang. Tuan, saya tahu saya salah, saya tidak boleh berlarian, patuh di masa depan. Adegan di depannya membuat Adler Wolf bertanya-tanya apakah dia harus tertawa atau menangis. Kedua wanita, Sonya Mirror dan Tenesarou, keduanya menatap Adler Wolf dengan ekspresi aneh. Adler Wolf ini terlihat bermartabat dan memiliki hobi seperti itu. Adler Wolf melambaikan tangannya sedikit tertekan dan berkata, "Jangan menatapku seperti ini, itu bukan urusanku." Dia memintaku untuk memukulnya. Gadis kecil ini, Keiko Yamada, benar-benar memiliki kecenderungan untuk dilecehkan, dia hanya bermain kantor memukulnya sekali,
dan dia benar-benar kecanduan. Melihat Adler Wolf tidak melakukan apa-apa, Yamada Keiko menatap Adler Wolf dengan serius, mengapa Tuan tidak melakukannya? Apakah kamu akan memulai pertarungan? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Adler Wolf terdiam beberapa saat, oke, jangan berkelahi hari ini, simpan untuk lain kali. Begitu kata-kata itu keluar, Adler Wolf merasa seolah-olah dia melakukan kesalahan. Benar saja, Sonya Mirror dan Tenesaro memandang Adler Wolf di samping satu sama lain. Adler Wolf terbatuk, dengan cepat mengubah topik pembicaraan, dan berkata kepada 4 pria berbaju hitam yang sedang dikendalikan di tanah, siapa mereka? Apakah mereka dari General's Mansion? Adler Wolf mengerutkan kening. Ketika dia berada di Huadu, Adler Wolf dan Tuan Muto, manajer umum General's Mansion, bertemu dengannya dan berbicara dengan Jenderal Murano Toyama di telepon. Sangat jelas di telepon bahwa Adler Wolf bertanggung jawab untuk menemukan keberadaan putranya sendiri untuk Murano Toyama, dan Murano Toyama tidak menekan Yamada Keiko. Ini adalah kesepakatan, dan untuk Toyama Murano, dia pasti akan mematuhi kesepakatan ini. Bukankah seharusnya mereka mengirim seseorang untuk menyerang Keiko Yamada lagi? Oleh karena itu, Adler Wolf menebak bahwa itu dari klub jubah hitam Dongying. Tuan, mereka berasal dari klub jubah hitam Dongying. Mereka menculik saya, dan mereka ingin menemukan Anda melalui saya. Seharusnya itu adalah tindakan Yamada Mitsu. Yamada Keiko memimpin tim ke Yunmeng kali ini. Itu datang untuk kunci makam leluhur keluarga Wolf dan Kuil. Namun, orang-orang di sekitar Yamada Keiko terlalu lemah. Begitu mereka memasuki daerah Yunmeng, mereka ditangkap oleh orang-orang dari klub jubah hitam. Mereka menculik Yamada Keiko ke tempat ini, dan kemudian jatuh bersama di bawah istana bawah tanah corong. General Mansion baru-baru ini menghentikan operasinya di Huaya, dan, karena Adler Wolf, General Mansion bahkan menghentikan kerjasamanya dengan klub jubah hitam, dan klub jubah hitam akhirnya memperhatikan Yamada Keiko. Adler Wolf merenung selama beberapa detik, lalu berbalik untuk melihat Master Klub Jubah Hitam dan berkata, apakah klub jubah hitam berkolusi dengan Hugo Wolf baru-baru ini? Pada saat itu di Huadu, Adler Wolf dikepung dan ditekan oleh beberapa orang pasukan, termasuk klub jubah hitam dan grup malaikat maut, semuanya berada di balik trik Hugo Wolf. Pengawal Dongying, cabang dari keluarga Wolf, adalah pos jaga yang sangat penting. Hanya saja, sekarang, pengawal Dongying pada dasarnya berada di bawah kendali Hugo Wolf. Jika Adler Wolf ingin mengambil kendali penuh dari keluarga Wolf, hal pertama yang harus diselesaikan adalah masalah Institut Yingwei Timur. Bermimpi, jangan berharap untuk mengetahui berita apapun dari mulut kami. Beberapa master klub berjubah hitam saling melirik dan ingin bunuh diri, tetapi tidak ada kesempatan sama sekali, bahkan tidak ada kesempatan untuk menelan racun. Adler Wolf tidak bermaksud untuk mendapatkan banyak informasi berharga dari mereka, perbaiki. Adler Wolf mengedipkan mata pada beberapa master jiwa pengembara, dan menyapa Sonya Mirror, Tenesaro dan yang lainnya terus bergerak menuju puncak perunggu dengan cepat. Mengikuti panduan peta yang ditinggalkan oleh Luciazo, semua orang naik ke puncak pohon perunggu kuno, tepat di atas lubang tempat Adler Wolf mengeluarkan kuncinya. Di atas kubah, tampaknya ada batu tulis yang bergerak, dan Adler Wolf membombardir batu tulis itu dengan pukulan. Batu tulis itu retak, dan langkah lain yang memanjang ke atas muncul di depan semua orang. Adler Wolf dan yang lainnya menaiki tangga, meskipun mereka didukung oleh Yuan Wu, mereka membutuhkan waktu lama untuk berjalan. Setelah berjalan sekitar 5 menit, Master yang sedang naik setidaknya beberapa ratus meter jauhnya, dan secara bertahap ada udara segar yang mengalir di depannya, dan ada cahaya terang. Adler Wolf mengerutkan kening. Di ujung tangga, lubang batu biasa muncul di depan semua orang, dan ada cabang gulma tebal yang menghalangi lubang. Pedang kuno tanpa bilah di tangan Adler Wolf membersihkan rumput liar, menjulurkan kepalanya dan melihat keluar, dan segera terpana. Matahari pagi yang cerah bersinar dari luar pintu masuk gua. Di luar pintu masuk gua, ada ngarai yang luas, penuh vitalitas, ditumbuhi pepohonan, burung dan bunga yang harum. Namun, di sekitar ngarai, ada tebing di semua sisi, dan ngarai ini tampaknya dikelilingi oleh seperti surga yang terisolasi. Dan pintu masuk lubang ini, yang kebetulan berada sekitar 3 atau 4 meter dari dasar ngarai di tebing barat, terhalang oleh rerumputan dan ranting yang tumbuh. Jika tidak dibersihkan dari dalam, tidak akan pernah ada gua di tebing dari luar. Adler Wolf sedikit penasaran ketika dia memasuki istana bawah tanah kemarin. Hari hanya gelap, dan sekarang sudah pagi di luar.
Ketinggian 3 atau 4 meter tidak ada artinya bagi Master Yuan Wu seperti Adler Wolf. Semua orang bergegas keluar dan mulai menyelidiki situasi di sekitarnya. Tetapi di belakang Adler Wolf dan yang lainnya, istana bawah tanah tempat mereka sebelumnya mulai membuat suara menderu yang mengguncang bumi, tanah bergetar dan seluruh istana bawah tanah benar-benar runtuh. Melihat medan corong sebelumnya, seluruh istana bawah tanah, ditambah medan corong sebelumnya, langsung runtuh menjadi tanah datar. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan membayangkan bahwa ada istana bawah tanah beberapa menit yang lalu di tanah datar ini, dan ada dunia lain. David Elias, Luigi Elias, Walter Caro, Nathanael Yorki, Barion Isaac dan lainnya yang telah pergi sebelumnya tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Tidak ada tanda-tanda orang hidup di sekitar. Setelah seluruh reruntuhan datar diam selama beberapa menit, bebatuan dan debu di tanah bergerak, dan dari beberapa tempat, selusin orang aneh perlahan-lahan keluar dari tanah. Sebut saja mereka aneh, nyatanya mereka masih berbentuk tubuh manusia. Tetapi yang menakutkan adalah beberapa dari 10. Orang ini mengalami patah kepala dan digantung secara diagonal di bahu mereka, tetapi setelah mereka bangkit dari tanah, mereka langsung mulai dan memasang kembali kepala mereka. Kemudian kabut putih muncul pada orang-orang ini, dan saat berikutnya, luka pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Kami ingin balas dendam. Manusia sialan itu telah membunuh begitu banyak rekan kami. Salah satu orang aneh berdebu memanggil yang di tengah. Pria aneh di tengah menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak, kami baru saja pulih, dan kekuatan kami masih terlalu lemah. Butuh setidaknya 1 tahun bagi kami untuk pulih sepenuhnya. Tahun ini, kalian masing-masing akan pergi untuk orang-orang percayamu dan sembunyikan dirimu. Tunggu beritaku. Selusin orang aneh itu mengangguk dan dengan cepat menghilang di atas tanah datar yang runtuh. Pada saat ini, di sisi lain, Adler Wolf, Sonya Mirror, Zanulimu dan yang lainnya memasuki ngarai melalui lorong di pohon perunggu kuno. Semua orang pergi untuk menyelidiki secara terpisah. Sonya Mirror adalah orang pertama yang menemukan pavilion dan kuil yang tersembunyi di balik hutan di kejauhan. Suamiku, lihat, ada kuil di sana. Di kedalaman Gunung Yunmeng, tiba-tiba muncul kuil seperti itu. Anda tidak perlu melakukan petunjuk lagi sama sekali. Hal pertama yang semua orang pikirkan adalah kuil. Apakah itu kuil? Joeler Saha melangkah maju dan bertanya pada Adler Wolf dengan penuh semangat. Di daerah Yunmeng, ada terlalu banyak legenda tentang kuil. Dikatakan bahwa ada harta tertinggi yang tersembunyi di kuil, selama mereka yang memasuki kuil dapat melintasi dunia. Kali ini, Joeler Saha juga sangat bersemangat untuk bisa masuk ke kuil bersama Adler Wolf. Adler Wolf merenung selama 2 detik, dan sebelum dia berbicara, dia mendengar teriakan dari kejauhan ke arah kuil, dan dia bisa melihat sesosok dikeluarkan dan terbang keluar dan menabrak semak-semak. Ada yang lompat duluan. Hati Adler Wolf tenggelam. Jika ini benar-benar sebuah kuil, maka kuil itu memiliki sesuatu yang ditinggalkan oleh ibunya, dan itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Pergi dan lihatlah. Adler Wolf menyapa Limu, Tenesaro dan yang lainnya, dan yang pertama bergegas maju. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.